Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Hikmawati. Saya mahasiswa UCIC jurusan Sistem Informasi Manajemen Bisnis semester 5. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis pelanggaran kode etik di bidang IT. Di sini saya mengambil salah satu contoh pirasi. Apa itu pirasi? Sebuah kata yang jika kita coba terjemahkan secara bebas di dunia perkomputeran adalah pembajakan. Apa itu pembajakan? Pembajakan berasal dari kata membajak, yaitu mengambil barang orang lain secara paksa dan tanpa izin untuk kemudian dipergunakan untuk kepentingan diri sendiri. Pembajakan perangkat lunak adalah penyalinan atau penyebaran secara tidak sah atas perangkat lunak yang dilindungi undang-undang. Hal ini dapat digunakan dengan persalinan, pengunduhan, sharing, penjualan, atau penginstalan beberapa salinan ke komputer personal atau kerja. Contohnya pembajakan software aplikasi Microsoft, lagu dalam bentuk digital, MP3, dan lain-lain. Barangkali di antara kita ada yang tidak sadar bahwa aktivitas kehidupan sehari-hari yang kita jalani telah melanggar hak cipta orang lain. Jenis-jenis pembajakan software. Yang pertama adalah hard disk loading. Pembajakan software yang biasanya dilakukan oleh para penjual komputer yang tidak memiliki lisensi atau komputer yang untuk dijual, tetapi software-softwarenya tersebut dipasang pada komputer yang dibeli oleh pelanggannya sebagai bonus. Hal ini terjadi pada perangkat lunak yang dijual secara terpisah dengan software. Pada umumnya dilakukan oleh para penjual komputer rakitan atau komputer klon komputer. Misalnya penjualan paket komputer di mana pengguna selalu meminta instalasi sistem operasi Windows saat membeli komputer. Yang kedua, under licensing. Pembajakan software yang biasanya dilakukan oleh perusahaan mendaftarkan lisensi untuk sejumlah tertentu, tetapi pada kenyataannya software tersebut terpasang atau install untuk jumlah yang berbeda dengan lisensi yang dimiliki. Misalnya suatu perusahaan kontraktor yang dengan nama PT Subur Selalu membeli lisensi produk AutoCAD dari perusahaan Autodesk. Perusahaan tersebut membeli lisensi produk AutoCAD untuk 25 unit komputer di perusahaannya, yang dipergunakan software sebagai aplikasi yang digunakan menangani kebutuhan pekerjaan pada bidang perminyakan, atau pada kenyataannya PT Subur Selalu tersebut memiliki lebih dari 25 unit komputer menggunakan software AutoCAD. Misalnya ada 40 komputer, maka perusahaan tersebut telah melakukan pelanggaran hak cipta atau pembajakan software dengan kategori under licensing untuk 15 unit komputer yang digunakan, yaitu dengan menggunakan software AutoCAD tanpa lisensi yang asli atau Autodesk. Yang ketiga, conflating. Pembajakan software yang biasanya dilakukan oleh perusahaan pembuatan software pembajakan dengan cara memalsukan kemasan produk atau packaging yang dibuat sedemikian rupa mirip sekali dengan produk aslinya, seperti manual book, dus,
CD installer, dan lain-lain. Yang keempat adalah mischanneling. Pembajakan software yang biasanya dilakukan oleh institusi yang menjual produknya ke institusi lain dengan harga yang relatif murah, dengan harapan institusi tersebut mendapatkan keuntungan lebih. Yang kelima, end user copying. Dengan pembajakan ini, software yang biasanya dilakukan oleh seseorang institusi yang memiliki satu buah lisensi suatu produk software, tetapi software tersebut dipasang install pada sejumlah komputer. Dan yang keenam terakhir, pembajakan melalui internet. Jenis pembajakan software ini menggunakan media internet. Media ini digunakan menyebarkan, mengiklankan, memperoleh penawaran perangkat lunak yang telah dibajak seperti software, lagu, musik, video. Tujuannya mendapat keuntungan. Dan berikutnya studi kasus. Yang pertama, pembajakan software di Indonesia, dan kedua, hak cipta. Pembajakan software di Indonesia. Yang dimaksud dengan pembajakan di sini adalah kegiatan pemakaian, penggunaan, atau pemanfaatan software yang didapatkan tidak dari perusahaan yang telah membuatnya, namun didapatkan dengan cara yang tidak diizinkan, seperti mendownloadnya di web yang menyediakan software bajakan, mendapatkannya dari teman, membeli software bajakan di tempat yang tidak berlisensi. Software sendiri merupakan perangkat lunak yang terdapat di komputer, baik dari software sistem operasi seperti Windows XP, Vista, dan lain-lain, maupun sistem aplikasi Microsoft Office, Photoshop, atau sebagainya. Kasus pembajakan software menjadi sering diperbincangkan oleh kalangan IT tanah air karena menurut laporan koran Kompas, berdasarkan International Data Corporation atau IDC yang disiarkan pada April 2012, Indonesia masih menempati peringkat ke-11. Memang ditemukan beberapa faktor yang menunjang hingga akhir didapatkan kenyataan bahwa pembajakan software sangat tinggi terjadi di Indonesia. Di tengah kemajuan teknologi yang sangat pesat, memang dibutuhkan sebuah kebijaksanaan bagi pengguna teknologi agar tindakan tidak pernah dirugikan oleh orang lain maupun diri sendiri. Alasannya yang paling sering ditemukan adalah masih tergolongnya mahalnya harga software bagi masyarakat Indonesia, sebuah kenyataan yang memang tidak sanggah. Apalagi kurs US dollar yang biasanya dipakai dalam transaksi software memang sangat tinggi bila dikonversi di mata uang rupiah. Yang kedua adalah hak cipta lagu. Lagu juga termasuk jenis hak cipta yang paling sering terjadi pelanggaran. Untuk kasus contoh hak cipta lagu biasanya adalah menyanyikan atau menggunakan karya orang lain dengan tujuan komersil, baik di platform digital seperti YouTube, konser yang dilakukan tanpa seizin. Beberapa artis juga pernah terganjal masalah seperti ini, seperti kasus Eni Sagita yang menyanyikan lagu oplosan tanpa seizin pencipta, Eri Susan yang mengalami hal yang sama dengan mengubah lagu anak-anak menjadi dangdut, dan masih banyak lagu lainnya. Contoh kasus lainnya, polemik tentang kepemilikan lagu Tinggal Kenangan yang akhirnya dimenangkan oleh Karamel Surabaya. Hak cipta buku. Untuk hak cipta buku ini kerap terjadi pada siswa ataupun mahasiswa.
Beberapa dari mereka ada yang tahu bahwa yang dilakukan pelanggaran adalah, beberapa lainnya tidak, seperti memotokopi buku materi tanpa seizin penulis. Memotokopi materi pelajaran memang sering terjadi. Alih-alih mendapatkan sebuah materi dengan harga terjangkau, hal itu justru merugikan pihak yang sudah mengorbankan waktu untuk riset dan membuatnya. Salah satu yang bisa kita ambil contoh apa yang menimpa Romi pada tahun 2014 dilansir dari detik.com. Seorang sarjana komputer yang tinggal di Semarang bernama Romi ditangkap polisi akibat pelanggaran hak cipta, yaitu mencetak ulang dan mengedarkan buku palsu tanpa seizin penulis. Berikut adalah cara penanggulangan kasus tersebut. Membangun budaya masyarakat untuk menghargai hasil karya orang lain. Pemerintah baik instansi terkait, jajaran penegak hukum, dan segenap lapisan masyarakat hendaknya sepakat untuk secara bersama-sama memerangi pembajakan terhadap karya-karya intelektual. Yang ketiga, menggunakan program yang memiliki lisensi open source. Dibuat undang-undang oleh pemerintah tentang hak cipta. Undang-undang tentang hak cipta yang berisi pada pasal 1 ayat 1 sampai 4 adalah: yang pertama, hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas atau bersifat pribadi. Yang ketiga, ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan seni atau sastra. Yang keempat, pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta atau pihak yang menerima hak yang tersebut dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut. Berikutnya saya akan jelaskan tentang fraud. Fraud adalah sebuah istilah dalam bidang IT yang artinya sebuah perbuatan kecurangan yang melanggar hukum yang dilakukan secara sengaja dan sifatnya dapat merugikan pihak lain. Istilah kesehariannya adalah kecurangan diberi nama berlainan seperti pencurian, penyerobotan, pemerasan, penjiplakan, penggelapan, dan lain-lain. Praktik ini dapat dilakukan oleh orang-orang dalam atau dari luar organisasi yang mendapatkan keuntungan baik pribadi maupun kelompok dan secara langsung maupun tidak langsung merugikan pihak lain. Kecurangan dapat dilakukan terhadap pelanggan, kreditur, investor, pemasok, banker, penjamin asuransi, atau terhadap pemerintah. Pada prinsipnya, suatu fraud mempunyai unsur-unsur sebagai berikut. Adanya perbuatan yang melawan hukum. Yang kedua, dilakukan oleh orang-orang dari dalam atau luar organisasi. Yang ketiga, untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok. Dampak praktik-praktik ini tersebut di atas sangat beragam,
Tetapi secara umum dapat dikatakan sebagai ciri daripada fraud adalah keuntungan yang tidak wajar dari pelakunya, baik individu atau kelompok, organisasi perusahaan yang tentu saja diimbangi dengan adanya kerugian pihak lain baik secara langsung maupun tidak langsung. Dapat dilihat dari kasus-kasus fraud yang 1 tahun belakang ini. Asia Anti-Fraud (AFF) telah membuat ranting kasus tingkat fraud di industri perbankan Indonesia. Hal ini terkait maraknya pembobolan di industri perbankan belakangan ini. Sebuah fakta yang menyedihkan pada kondisi integritas yang rendah, kontrol yang lemah, akuntabilitas yang rendah, dan tekanan yang tinggi, peluang seseorang menjadi tidak jujur akan semakin membesar. Studi kasus yang pertama mengenai pencurian lebih dari 41 juta nomor kartu kredit dan debit. Yang kedua mengenai pembobolan mesin ATM. Mengenai pencurian lebih dari 41 juta nomor kartu kredit dan debit, kasus ini menunjukkan bagaimana hanya dengan memencet keyboard dengan tujuan kriminal menghasilkan uang. Para pencuri merupakan orang-orang yang jenius di bidang komputer dengan menggunakan teknik yang disebut dengan wardriving, dengan menjelajah di beberapa tempat dengan menggunakan laptop dan mencari sinyal wireless yang terhubung dari internet. Kemudian mereka memetakan jaringan komputer yang ada di lubang keamanannya. Kemudian mereka menginstal program sniffer yang menangkap nomor kartu kredit dan debit. Setelah itu data penting yang dicuri para tersangka disimpan di 2 server di Ukraina dan Latvia. Salah satu di antara terdapat dari 25 juta nomor kartu kredit, sedangkan salah satunya 16 juta. Yang kedua mengenai pembobolan mesin ATM. Alat pita hitam tersebut selain dapat merekam nomor PIN dan nomor rahasia ATM, juga dapat mengakibatkan kartu kredit tidak bisa keluar lagi. Para pencuri PIN ATM tersebut akan memanfaatkan kartu kredit yang menyangkut di mesin ATM dan secara leluasa dapat menduplikasi kartu ATM yang sama dengan data pemilik nasabah. Sementara lempengan di bawah biasanya dikenal sebagai skimmer juga dapat merekam semua data-data yang tertulis di balik garis-garis hitam di bagian belakang kartu ATM. Cara menanggulanginya, yang pertama, dalam menghadapi potensi terjadinya fraud tersebut, bank wajib menerapkan strategi anti-fraud secara efektif. Bank wajib membentuk unit kerja atau fungsi yang bertugas menangani penerapan strategi anti-fraud dalam organisasi bank. Yang kedua, harapan para nasabah untuk kedepannya yaitu meningkatkan upaya keamanan yang lebih tinggi, terutama bagi pengguna rekening. Pengelola bank harus sadar untuk melakukan upaya pencegahan sebaik mungkin, terutama bagi pengguna internet banking yang dapat diakses melalui perangkat handphone dengan nasabah yang tidak dirugikan. Baik, sekian penjelasan dari saya. Bila ada kekurangan, mohon untuk dimaklumkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.